Karena menurut Serat Jangka Jayabaya dan Serat Sabdatama 2025 nanti Indonesia harus siap menghadapi 7 peristiwa besar. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu tantangan berat yang saat ini dihadapi berbagai negara di dunia adalah krisis ekonomi global. Bahkan, negara-negara besar yang dikenal dengan perekonomiannya yang kuat seperti Inggris dan Amerika pun saat ini mereka sedang mengalami krisis ekonomi. Dan Indonesia yang sebentar lagi di tahun 2025, rakyatnya akan dihadapkan dengan kenaikan-kenaikan pajak yang akan menjadi beban. Akankah itu menjadi sumber petaka di awal 2025 bagi rakyat Indonesia? Ataukah justru akan membawa kepada kesejahteraan? Jika menurut pengamatan atau ramalan sebagian para ahli ekonomi, kenaikan pajak adalah sumber petaka di awal tahun 2025. Lalu apakah hal itu sama dengan apa yang diramalkan dalam Jayabaya mengenai tahun 2025? Karena 2025 adalah salah satu tahun yang kondisinya juga sudah diramalkan dalam Serat Jangka Jayabaya, bahkan juga diramalkan oleh Raden Ronggowarsito dalam Serat Sabdatama. Lalu apakah ramalan para ahli ekonomi ataukah ramalan Serat Jangka Jayabaya dan ramalan Serat Sabdatama yang nanti akan terbukti? Silahkan tulis tanggapan komentar panjenengan. Karena menurut Serat Jangka Jayabaya dan Serat Sabdatama 2025 nanti Indonesia harus siap menghadapi 7 peristiwa besar. Sebelum kita bahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabulkan. Dan 7 peristiwa besar yang akan dihadapi Indonesia di awal 2025 menurut Jangka Jayabaya dan Serat Sabdatama adalah yang pertama, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan golongan, tetapi lebih percaya dengan sosok pemimpin secara individu. Artinya nanti di 2025, rakyat itu sudah semakin tidak percaya lagi terhadap partai-partai politik yang cenderung menyetir kebijakan pemimpin negara demi keuntungan golongannya sendiri. Tetapi, eranya nanti rakyat justru lebih percaya terhadap individu atau sosok kepribadian pemimpin secara langsung. Hal ini disimbolkan dalam Serat Sabdatama pada bait yang ke-17 yang bunyinya, "Kalunganing kaluwung proboniro kuning abang biru sumurupa iku mung soroting wareh." Artinya, lengkungan pelangi yang berwarna kuning, merah, dan biru sebenarnya hanyalah cahaya pantulan air saja yang tampak menyenangkan. Maksudnya, rakyat akan tersadar bahwa partai-partai politik yang bersimbolkan warna-warni tertentu yang selama ini mereka anggap sebagai dewa penolong, ternyata tidak mampu memenuhi harapannya. Yang kedua, datangnya pertolongan dari Sang Maha Kuasa melalui adanya pemerintahan baru. Artinya, meskipun 2025 dunia mengalami krisis ekonomi dan rakyat terbebani dengan kenaikan-kenaikan pajak sekalipun, bangsa Nusantara ini akan bangkit menuju kesejahteraan. Ramalan ini tertulis dalam Serat Sabdatama pada bait ke-15 yang bunyinya, "Rasa wis karaso
kesok lawan kala mangsonipun kawisis kawasoniro yang widi cahyaning wahyu tumelung tulus tan kena tinegor. Artinya sudah sampai waktunya kekuasaan Tuhan telah datang menolong pada zaman kebaikan, tidak mungkin lagi dihindari. Yang ketiga, golongan-golongan yang suka mengadu domba, suka menghasut, suka memprovokasi dan bikin gaduh di Nusantara sudah tidak digubris rakyat lagi karena sudah semakin sadar dengan usaha adanya adu domba dan rakyat menginginkan kedamaian. Sejak 2025 nanti, negara-negara asing pun menjadi sangat segan dan hormat. Ini tertulis pada serat Sabda Tama di bait ke-16 yang bunyinya, Karkating tias katuju, jibar-jibur adus banyuwayu, yuwonone turun-temurun tan enteng, liyan projo samyo sayuk, keringan saanggon-enggon. Artinya, kehendak hati pada waktu tersebut hanya didasarkan kepada ketentraman hingga ke anak cucu. Negara-negara lain pun rukun, sentosa, dan menghormati dimanapun. Lalu yang keempat, apapun yang dulu membuat rakyat susah dan merasa menderita, semakin hari akan semakin hilang. Karena rakyat akan benar-benar diperhatikan, dan ini disimbolkan dalam serat Sabda Tama yang tertulis pada bait ke-17 yang bunyinya, tatune kabeh tuntun, lelarane waluyo sadarum, tias prihatin ginantun suko merpeki, wong ngantuk anemu ketuk, isine dinar sak bokor. Artinya, segala luka-luka atau penderitaan rakyat sudah hilang. Perasaan prihatin berubah menjadi gembira ria, ibarat orang yang sedang mengantuk menemukan ketuk, yaitu gong kecil yang berisi emas kencana sebesar bokor atau sebesar mangkok. Yang kelima, sudah tidak lagi mudah rusuh, kejahatan pencurian, termasuk pencurian uang rakyat atau korupsi, akan semakin hilang dengan adanya penegakan hukum. Sehingga harta kekayaan negara dan uang rakyat akan semakin bertambah. Ini disimbolkan pada bait ke-18 yang bunyinya, amung podo tinumpuk, noranono rusuh colong jumput, rojo koyo cinancangan angeng nyawi, tan ono nganggo tinunggu parandene tan cinolong, yang artinya semua menjadi tertata, tidak ada yang berbuat curang maupun yang mencuri. Ibarat hewan piaraan hanya diikat di luar rumah pun tanpa ditunggu, tidak ada yang mencuri. Lalu yang keenam, siapapun golongan yang sebelumnya selalu memusuhi negara, mengganggu kerukunan dan suka menjelek-jelekkan, akhirnya mereka tersadar akibat terkena ulahnya sendiri. Sehingga akhirnya mereka mau rukun dan bersatu di 2025. Ini sudah disimbolkan pada bait ke-19 yang bunyinya, dironing durto katut anglakoni ing panggawe runtut, tiase katrem kayoman hayuning budi, budiarjo marjayeng limut amawas pangesti awon, yang artinya yang tadinya suka berbuat angkara sekarang menjadi ikut berbuat yang baik-baik. Perasaannya terbawa oleh kebaikan budi karena yang berbuat baik menghancurkan yang jelek. Lalu yang ketujuh, mulai terlihat datangnya ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan. Menurut Jangka Jayabaya tertulis bahwa 2025 itu sudah masuk zaman ketentraman dan kemakmuran atau zaman Kolosubo yang sebelumnya ditandai masuk pada tahun
windu sancahyo atau yang disebut windu kuning dalam serat Sabdatama. Ini dijelaskan dalam serat Jayabaya yang bunyinya entenono waloyo lan tentreme mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Artinya, tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti di tahun 2025. Kalimat Pandhawa mulat sirnaning penganten dalam Condro Sengkala adalah simbol dari angka 2025. Pandhawa itu 5, mulat itu melihat atau mata yang berarti 2, sirna itu hilang artinya 0, temanten adalah pengantin atau sepasang yang bermakna angka 2. Semua berarti 5202 dibalik menjadi kode tahun 2025. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.